Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Ibu yang soleh dan soleha? Semoga Ananda Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah Ananda, hari ini kita mulai belajar kembali ya. Sebelum kita mulai belajar kembali, kita baca doa terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita mulai belajar. Di sini ada percakapan antara Benny dan Kak Tiur sedang bermain simpai. Mereka bermain dengan riang gembira. Kak, simpaiku jatuh terus. Aku tidak bisa memainkannya, Kak. Kamu kan baru belajar. Nanti juga pasti bisa, Dik. Kapan bisanya, Kak? Kamu harus banyak berlatih. Jangan langsung menyerah. Kakak dulu juga seperti itu. Baiklah Kak, aku akan rajin berlatih, aku pasti bisa. Ya Dik, mari kita latihan bersama. Nah, dari percakapan tadi, apa yang sedang dilakukan Benny dan Kak Tiur? Benar, mereka sedang bermain simpai. Apakah kamu tahu apa itu simpai dan bagaimana bentuknya? Yuk, kita simak teks bacaan berikut ini. Bermain simpai. Tahukah teman-teman apakah simpai itu? Pernahkah teman-teman memainkannya? Simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Simpai terbuat dari rotan. Simpai dapat dipakai untuk bermain dan berolahraga. Cara memainkannya dengan memutar simpai di pinggang. Kemudian pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai tersebut. Permainan ini dapat dilakukan secara bersama-sama. Pemenangnya adalah pemain yang dapat mempertahankan putaran simpai paling lama. Nah, sekarang mari kita amati simpai yang kita punya. Isilah kolom di bawah ini sesuai dengan pengamatan. Bagi yang punya simpai, silahkan perhatikan simpainya. Yang tidak punya juga tidak apa-apa ya, bisa diperhatikan pada simpai gambar sebelumnya. Nah, warna simpai itu bermacam-macam ya nak. Bisa berwarna coklat, merah, kuning, atau hijau tergantung dari yang mengecatnya. Selanjutnya, bentuknya sudah jelas, dia berbentuk lingkaran. Permukaannya bisa halus atau sedikit kasar, tergantung dari bahan dasar pembuatannya. Kegunaannya bisa untuk bermain dan berolahraga. Nah, sekarang Ananda Ibu bisa perhatikan gambar di sini. Ini adalah contoh benda yang permukaannya berbentuk lingkaran. Benda-benda ini sering kita jumpai dan banyak terdapat di lingkungan sekitar kita ya. Nah, bentuk benda itu bukan hanya lingkaran saja ya nak. Bentuk benda itu bermacam-macam yang ada di sekitar kita. Ada yang bentuknya persegi, persegi panjang, lonjong, tabung, dan segitiga. Wujudnya juga bisa dibedakan. Ada yang wujudnya padat, cair, dan gas. Yuk kita simak teks berikut ini. Benda-benda di sekitar kita. Ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya. Ada yang halus, kasar, basah, dan lain sebagainya. Contoh benda yang kasar antara lain batu, pasir, dan kulit pohon. Contoh benda yang basah adalah air. Benda yang memiliki permukaan halus antara lain kapas, bulu, dan kertas. Tentunya masih banyak sifat-sifat lain dari benda-benda di sekitar kita. Bentuk benda juga beragam. Ada yang bentuknya tetap, ada juga yang berubah. Bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Sedangkan air di dalam gelas jika dipindahkan ke botol, bentuknya akan berubah menyerupai botol. Nah, setiap kata memiliki makna atau arti.
kita akan belajar beberapa makna atau arti sebuah kata yang ada dalam teks bacaan tadi. Nah, di sini ada kata halus, memiliki makna licin, lembut, atau tidak kasar. Kasar maknanya kesat atau tidak halus. Basah maknanya mengandung air. Tetap maknanya tidak berubah keadaan atau bentuknya. Berubah maknanya berbeda dari semula. Nah, sampai di situ dulu penjelasan Ibu. Untuk latihan tugasnya, silahkan buka buku tema 2, Bermain di Lingkunganku, halaman 23. Yang ini ya buku dan tugasnya. Selamat mengerjakan Ananda Ibu yang soleh dan soleha. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDIT Darul Mukmin, berakhlak, cerdas, mandiri.